Heyo teman-teman semua, perkenalkan namaku Aziza Salina Sapana. Aku berasal dari kelas 11-7 SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita pendek yang memiliki makna tentang kehidupan. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan kesan bagi kita semua. Ayo teman-teman, kita lanjut aja ceritanya. Penggali sumur yang ingin pensiun, karya Selo Lamatapo. Dari daun jendela yang terbuka, aku melihat Om Banus berdiri sendirian di sumur. Kedua lengannya yang kekar menekan bibir sumur. Kepalanya ditundukkan seperti sedang melihat sesuatu dalam sumur yang memikat matanya. Dalam bentangan jarak itu, aku melihat ia tercenung tanpa peduli angin sore yang menyapu-nyapu rambut ikalnya. Kami mengenalnya sebagai lelaki penggali sumur. Ibu pernah bercerita bahwa sumur di tengah kampung kami ialah sumur pertama yang digali Om Banus. Ia bergerak menggali sumur karena orang-orang kampung hanya menaruh harapan kecil dari curah hujan. Om Banus berhasil menggali sumur itu dengan kedalaman mencapai 16 meter. Warga membantu Om Banus membuatkan dinding sumur dengan batu bata. Kenapa Om Banus ingin jadi penggali sumur? Giliran Olat, lelaki yang suka mencari tahu itu, bertanya. Om Banus mengisap rokoknya sekali lagi dan kami diam menanti jawabannya. Aku dan Olak duduk bersama Om Banus di balai-balai tempat duduk bambu. Aku di sebelah kanannya, Olak berhadapan langsung dengan Om Banus. Dan Kedaman berdiri di dekat lubung sumur dengan tumbuh sepenuhnya kepada kami. Setelah mengepulkan asap ke udara, ia berkata pelan-pelan. Om ingin orang-orang di kampung ini bisa hidup karena air. Adalah sumber hidup kita, anak-anakku. Ia membuang batang rokok yang telah menjadi putung di tangannya. Wajahnya menghadap ke atas, membayangkan sesuatu. Di sumur, lanjut Om Banus. Kita akan menimba kehidupan anak-anakku. Kita akan bercerita, belajar sabar, dan dikuatkan oleh persatuan, nak. Di sumur kita menemukan diri kita bukan lagi satu, melainkan menjelma persekutuan yang kuat. Sebagaimana satu tetes air yang jatuh dari bibir sumur dan menjadi banyak di dasar sana, anak-anakku. Itu sebabnya Om ingin menjadi penggali sumur. Aku melirik kepada Olak, menemukan dirinya telah cukup puas. Saat kuarahkan pandangan kepada Kedaman, mata kami bertumbukan dan aku melihat Kedaman mengangguk-angguk. Tapi kalau semakin banyak sumur, orangnya tidak akan ramai lagi, Om. Aku berkata begitu saja sambil menekan-nekan lengan kanan Om Banus. Ia melihatku, lalu mengacak rambut-rambut di tangan kirinya. Bibirnya tersenyum. Wajahnya merekah seperti kembang bunga di pagi hari. Raut wajah yang pernah merekah itu tak kutemukan ketika aku menjumpai dirinya di sumur sore ini. Om Banus, kenapa murung? Aku mengagetkan lamunannya. Ia menoleh dan mendapatiku sedang meletakkan emberku di lantai sumur itu. Mataku tetap pandang Om Banus yang sedih. Goran, suaranya yang pelan dan sembuh. Ia tidak melanjutkan kata-katanya. Aku mendekati dan berdiri di samping kanannya. Aku melengok ke dalam sumur. Barangkali ada sesuatu di dalam sana yang membuat Om Banus bersedih. Namun tidak ketemukan apa-apa. Air di sana di sumur begitu tenang. 2 timba dari jerigen putih pudar pun tergantung hening, sepi, sunyi. Tidak seramai dulu lagi, nak. Semua orang sudah bisa mendapatkan air dari sumur rumahnya masing-masing. Mesin-mesin telah menggantikan tenaga manusia, nak. Kalimat ini seperti sebuah penyesalan. Dan aku pun paham bahwa Om Banus merasa bersalah telah menggali sumur-sumur bagi warga. Ia menyesal telah menjadikan sumur pertama ini tidak seramai dulu lagi.
Tidak ada lagi nyanyian rayuan orang muda, dari gembus Om Leo, kelucuan Om Lamber, kemarahan Om Tonis yang mengundang tawa, dan kegirangan anak-anak yang berlarian di lorong saat menunggu orang tuanya menimba air. Rupanya Om Manus juga menghafal tingkah laku warga kampung kami. Aku menutup matanya dan membayangkan semua kenangan-kenangan itu. Semuanya melekat erat di kepalaku. Saat kubuka mata, aku menemukan dasar sumur di hadapanku semakin gelap. Sementara itu, Om Manus tengah mengumpulkan kenangan. Kalau boleh meminta, aku ingin kebersamaan ini kembali sebagai mana dulu lagi, Nak. Dia terdiam, begitupun aku. Mata kami tetap tertuju kepada dasar sumur yang sama. Aku yakin ada kerinduan yang sama di benaknya dan di benakku detik ini. Angin sore musim kemarau berembus-rembus. Sumur ini semakin hening di hadapan dua lelaki yang mencintai kerinduan yang sama. Sebuah kerinduan akan kebersamaan yang semakin tergerus dalam pusaran waktu. Dari dasar sumur, kenangan-kenangan itu menjelma bayangan-bayangan tiap orang yang pernah ada di sumur ini. Semuanya serasa berlarian di mukaku. Tapi tiada kenyataan sesungguhnya. Kini orang-orang telah menggunakan caranya mendapatkan air sebelum matahari benar-benar terbenam. Bunyi mesin pompa air di beberapa rumah bersaut-sautan. Samar-samar telingaku menangkap ucapan Om Manus. Aku ingin pensiun. Cerah. Itu dia cerita dari aku kali ini. Jangan lupa untuk kalian membacanya. Penggali sumur yang ingin pensiun dari Selo Lamatapo. Assalamualaikum.